Widodo sudah menegaskan tidak ada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Namun para mahasiswa tetap berunjuk rasa menyuarakan sejumlah tuntutan kepada Presiden Jokowi. Apa saja yang diminta oleh mahasiswa dalam unjuk rasa kali ini? Kita akan tanyakan kepada Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Melki Sedek Huang, dan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam, Melki. Selamat malam juga, Pak Adi. Selamat malam, Mbak Livi. Selamat malam, Pak Adi. Melki sudah tersambung bersama kami ya? Sudah tersambung. Baik. Melki, ada 7 poin. Apa saja, Melki? Jadi hari ini masa aksi dari Aliansi Mahasiswa Indonesia di mana BEM UI tergabung ke dalamnya menyuarakan 7 tuntutan rakyat. Yang di dalamnya termasuk juga minta ditindak tegas para penjahat konstitusi yang terus menggaung-gaungkan perpanjangan masa jabatan presiden, dan tentunya kita menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Yang kedua, kita minta turunkan harga-harga bahan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, kita minta usut tuntas segera berbagai penyerangan terhadap warga sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif. Yang keempat, kita minta wujudkan pendidikan yang ilmiah, gratis dan demokratis. Yang kelima, kita ingin mengesahkan undang-undang yang pro rakyat dan tolak undang-undang yang pro oligarkis. Yang keenam, kita ingin mewujudkan reforma agraria sejati. Yang ketujuh, kita minta usut tuntas berbagai pelanggaran HAM di Indonesia. Gitu. Oke, banyak ya. Melki, tapi kan kalau tadi saya cermati dari poin tuntutan teman-teman mahasiswa, poin 1 dan poin 2 nampaknya sudah mulai teratasi. Karena pemerintah, Presiden Jokowi di poin 1 sudah menyatakan bahwa pemilu 2024 akan tetap berlangsung dan Pak Jokowi menolak untuk 3 periode. Yang poin kedua, pemerintah meskipun sejumlah bahan kebutuhan pokok sudah naik, tapi sudah mengucurkan BLT. Artinya masih belum cukup, Melki? Artinya kami dari mahasiswa masih belum puas. Karena sepanjang 7 tahun kepemimpinan Pak Jokowi yang tahun ini menginjak ke-8, kami terus dihadirkan dengan berbagai lip service yang kami rasa tidak pernah berhenti. Menjanjikan sembako murah, menjanjikan kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Nyatanya sekarang sembako naik, nyatanya sekarang minyak naik, nyatanya sekarang berbagai bahan pokok naik. Dan juga ungkapan-ungkapan untuk menghargai kebebasan kami rasa sudah semakin menipis. Terbukti dengan UU ITE yang tidak kunjung direvisi, Pak Jokowi yang diam ketika Haris dan Fathia disomasi oleh bawahannya sendiri. Jadi kami merasa bahwa kami mahasiswa hanya akan puas jika Pak Jokowi tidak maju di 2024, jika pemilu tetap 2024 dan Pak Jokowi tidak 3 periode. Oke, tapi itu kan sudah dinyatakan dengan tegas oleh Pak Jokowi dan juga para komisioner KPU dan juga perangkatnya, Bawaslu juga sudah dilantik, artinya persiapan pemilu sudah akan berjalan. Itu masih belum cukup, Melki? Yang jelas sepanjang 7 hingga 8 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, kita sudah bosan dengan berbagai intrik-intrik tidak pro rakyat yang dihadirkan. Dari membahas undang-undang yang terlampau cepat dan kemudian merugikan rakyat dan lain sebagainya. Sehingga kami menganggap aksi hari ini adalah bentuk pengawalan kami, bentuk pengawalan mahasiswa Indonesia sampai tahun 2024. Di mana kami hanya akan puas ketika 2024 betul-betul terlaksana pemilu dan Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi selesai tepat waktu 10 tahun. Begitu. Oke, 2024 masih 2 tahun lagi. Artinya kepastian apa yang dibutuhkan teman-teman mahasiswa untuk tidak ada 3 periode? Tadi aksi kita berjalan di sekitaran Patung Kuda dan kita meminta satu hal, yaitu Pak Jokowi atau seminimal-minimalnya Pak Ma'ruf Amin Wakil Presiden menemui masa aksi dan hadirkan statement langsung dari mulutnya bahwa beliau akan selesai tepat waktu tahun 2024. Nyatanya tadi Pak Jokowi diberitahukan kepada kami, diinformasikan bahwa Pak Jokowi sedang tidak berada di istana dan Pak Ma'ruf Amin pun tidak menemui kami. Sehingga kami merasa bahwa ini adalah langkah yang masih baik untuk terus mengawal. Karena kami tidak melihat ada langkah-langkah positif yang dihadirkan negara untuk menjawab kami. Artinya butuh statement langsung yang dikeluarkan oleh Presiden ataupun Wakil Presiden mengenai 3 periode, begitu ya, Melki ya? Kita minta statement tegas, kita minta statement yang baik, yang statement yang betul-betul tertera langsung dari Pak Jokowi bahwa beliau betul-betul selesai tepat waktu 10 tahun 2024, pemilu tetap 2024. Karena ungkapan-ungkapan akan patuh pada konstitusi dan lain sebagainya itu masih bisa dibuat skenario-skenario lain seperti wacana konstitusi di parlemen dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Mas Adi, kalau Anda melihat peta yang terjadi sekarang, meskipun Presiden Jokowi sudah tegas menyatakan bahwa tidak akan ada periode ketiga, perangkat untuk persiapan pemilu 2024, dari mulai petugasnya semuanya juga sudah dilantik. Apa yang kemudian masih kurang dari seorang Joko Widodo untuk memastikan dan meyakinkan kepada teman-teman mahasiswa? Yang masih kurang adalah komitmen super tegas untuk tetap selesai tepat waktu di 2024. Baik, sekarang ke Mas Adi dulu, Melki. Iya. Mas Adi silakan. Saya kira ada 2 hal. Yang pertama, mahasiswa kan
Mas Adi, suara Anda? Mas Adi? Mas Adi, suara Anda tidak terdengar? Halo. Yes. Saya kedengeran nggak? Silakan. Ya, saya kira ada dua hal ya, Livi. Pertama, mahasiswa kan ingin mengultimatum pemerintah, mengultimatum presiden, jangan pernah coba-coba dengan penundaan isu pemilu 2024. Oke. Sekalipun presiden sudah tegas bahwa 14 Februari 2024 itu pemilu serentak, tahapan-tahapan pemilu juga dilakukan, presiden juga melarang menterinya untuk bicara pemilu, sepertinya mahasiswa itu cuma butuh hitam dan putih misalnya dari statement presiden bahwa tidak siap maju kembali di Pilpres 2024 yang akan datang. Kan ini adalah bahasa-bahasa jalanan sebenarnya yang sebenarnya sangat lazim kita jumpai dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok civil society, termasuk juga kelompok mahasiswa, Livi. Jadi mereka ini nggak puas kalau Jokowi bilang saya nggak maju, dan 2024 tetap berjalan seperti biasa. Padahal anasir-anasir politiknya sudah tahu bahwa Jokowi persis akan melaksanakan pemilu serentak di 2024. Yang kedua tentu saja ini jangan pernah main-main dengan isu penundaan pemilu, karena ini akan membuat mahasiswa itu akan tumpah ruah ke jalan. Dan kalau melihat tuntutannya misalnya Jokowi ataupun Ma'ruf Amin, harus tegas kepada para pembantunya yang sampai saat ini terlihat masih mendakwahkan tentang soal pentingnya penundaan pemilu. Bahkan kemarin Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB misalnya, sebagai salah satu partai koalisi pemerintah, masih mencari argumen bahwa penundaan pemilu kan sebenarnya tidak lebih dari sekedar ingin menyelamatkan Kiai Ma'ruf Amin di akhirat. Ini kan argumen-argumen yang kemudian membuat seakan-akan statement presiden nggak ada artinya di depan teman koalisi. Jadi wajar kalau kemudian mahasiswa ini meminta kepada presiden dengan istilah yang menurut saya cukup ekstrim, menindak para penjahat demokrasi, penjahat konstitusi, untuk tidak lagi cawe-cawe bicara tentang penundaan, karena itu bahaya bagi stabilitas demokrasi. Kan dalam konteks inilah saya kira kenapa mahasiswa hari ini itu kemudian turun ke jalan. Yang ketiga saya kira, Livi, bahwa demonstrasi itu tidak bisa simsalabim, dia butuh stamina gerakan yang kemudian harus sustain dan continue. Ke depan, mahasiswa dalam setiap isu apapun harus tampil kepada publik. Jangan hanya karena misalnya saat ini kebetulan ada isu penundaan pemilu, kemudian demo, tapi isu-isu kerakyatan yang lainnya kemudian tidak muncul. Inilah yang kemudian seringkali membuat cibiran kepada gerakan mahasiswa sebagai gerakan yang cukup elitis. Hanya muncul setiap saat, hit and run, numpang dalam isu yang sedang berkembang, tapi setelah itu hilang begitu saja. Artinya harus dikawal secara kontinuitas, begitu ya? Betul, merawat stamina gerakan, sustainabilitas gerakan, ini adalah satu keniscayaan, Livi. Karena kalau kita menganggap sebagai mahasiswa, jiwa aktivisnya itu seumur hidup bahkan. Bahwa ini bukan hanya soal penundaan pemilu, tapi ketika ada denyut nadi rakyat di situ, tidak diterjemahkan oleh pemerintah, ketika pintu-pintu DPR ditutup, ketika pintu-pintu partai politik tidak mendengarkan suara rakyat, maka sebenarnya disitulah kemudian gerakan mahasiswa itu tampil. Yang saya khawatirkan sebenarnya gerakan mahasiswa ini kan hit and run. Dia muncul karena hanya ada isu soal penundaan pemilu 2024, kemudian ditambahkan dengan isu-isu yang lainnya, ada 6 ataupun ada 7. Setelah itu hilang. Saya ada trauma besar sebenarnya dengan gerakan mahasiswa. Saya ingat betul ketika aksi demonstrasi soal revisi Undang-Undang KPK, ketika aksi demonstrasi soal Cipta Kerja, sekali dua kali setelah itu hilang, tidak ada pengawalan. Nggak betul-betul dikawal, kira-kira begitu kira-kira ya menurut Anda ya? Ini yang saya kira bahwa gerakan mahasiswa itu tidak bisa angin-anginan, tapi dia harus dikawal sampai tuntas, tunduk ditindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah pengkhianatan. Kan itu mestinya yang ditunjukkan oleh mahasiswa. Itu yang harusnya ditunjukkan. Melki, siap Melki? Yang jelas mahasiswa akan siap mengawal berbagai isu secara kontinu, mahasiswa akan jelas siap mengawal berbagai isu yang menyerang kepentingan rakyat Indonesia. Dan sepakat betul dengan argumentasi kedua dari Pak Hadi tadi bahwa jangan pernah bermain-main dengan wacana penundaan pemilu. Konstitusi yang kita miliki sekarang adalah konstitusi hasil reformasi yang diciptakan dengan angan-angan demokrasi yang harus kita perjuangkan. Sehingga itu yang menjadi nafas perjuangan mahasiswa yang akan terus menjadi nafas ini juga. Baik, terakhir untuk Adi Prayitno. Presiden sudah tegas untuk menyatakan kepada para menterinya untuk tidak lagi menggulirkan wacana 3 periode. Tapi apakah Presiden juga perlu untuk berkata demikian kepada partai politik pendukungnya? Saya kira sudah case close ya. Semua anasir-anasir politik yang mengarah pada penundaan pemilu 2024 sudah selesai. Saya kira BEM mahasiswa, entah itu BMSI, BEM Nusantara, kalau mau silahkan demo itu elit-elit ataupun partai politik yang sampai sekarang tidak pernah berhenti bicara tentang penundaan. Jadi isunya itu bukan ke Jokowi lagi, isunya bukan kepada DPR lagi, tapi person to person,
ataupun demo. Jadi siapa yang menggulirkan itu yang kemudian harusnya ditarget, begitu Mas Adi? Betul, ajak mereka dialog, ajak mereka diskusi, sambangi kantor mereka. Apa maunya sebenarnya dengan soal guliran isu penundaan pemilu 2024. Ini penting sebenarnya untuk menjaga ritme gerakan mahasiswa itu tidak terlampau habis misalnya, hanya sekedar melihat presiden dalam konteks ini sebagai common enemy. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara utuh, banyak orang di sekitar presiden yang suka main aman. Dia main sendiri tanpa kontrol presiden, yang dalam banyak hal cukup merugikan. Misalnya soal isu penundaan tentang minyak goreng. Saya kira itu harus investigasi. Besok misalnya teman-teman mahasiswa silakan demo. Menteri Perdagangan, tanya soal mafia. Kenapa minyak goreng itu langka? Kenapa mahal? Itu penting sebenarnya sebagai sebuah penegasan, gerakannya mulai detail. Dia down to earth, melihat persoalan-persoalan substansial yang harus dikawal sampai tuntas Libya. Kan di situ sebenarnya. Jadi langsung menyasar person to person ya? Ya saya kira itu penting ya, sehingga presiden itu tahu persis bahwa gerakan mahasiswa ini tidak berskala umum, tapi sudah bicara tentang siapa yang sebenarnya sudah disasar. Kementerian apa, partai apa, siapa sosoknya yang kemudian ada di sekitaran presiden, yang jelas-jelas telah merugikan rakyat, blunder telah membuat pernyataan-pernyataan yang justru membuat stabilitas demokrasi kita semakin gaduh tak berkesudahan. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Melki Sedekuang. Terima kasih Melki. Dan juga ada Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih Mas Adi.